Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu hasil permodelan K-means di Rapid Miners. Ya, sebelum itu kita memperkenalkan diri dulu. Saya Alfian Sasapan Nugroho. Saya Bagus Putra Ramadhani. Saya Muhammad Firgiawan Dwi Rangga. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini untuk data awal, ya di sini untuk data awalnya kita pakai dataset yang di tugas ketiga. Kita memakai tiga elemen. Di sini ada cache type, ada amount, ada menu name. Dan tipe datanya itu integer untuk cache type, real untuk amount, dan integer untuk menu name. Lalu di sini kita memakai proses atau operator itu retexel, yaitu di sini ada parameternya. Di sini parameternya itu Excel file, ini untuk membuka datasetnya. Dan sheet number itu 3, kita memakai sheet di kolom 3 di Excel kita. Nah, lanjut dari untuk selanjutnya itu dari data Excel kita menuju ke clustering yang dijelaskan oleh Mas Bagus. Oke, kita lanjut ke clustering. Setelah dari read Excel, kita lanjut ke clustering. Dari clustering, di sini ada parameter yang saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada di K-nya itu termasuk clusteringnya. Di max trans-nya itu buat kita random inisialisasi buat mendapatkan centroid yang terbaiknya. Di determine good start values itu sama, kita centang karena untuk mendapatkan centroid yang terbaik. Di measure types itu kita di dalam datasetnya ada real, ada integer dan sebagainya, makanya kita menggunakan mix measure. Di mix measure kita menggunakan cara Euclidean distance karena sesuai dengan permodelan datasetnya. Untuk max optimization step itu adalah iterasi yang nanti kita akan coba satu persatu mulai dari 1 sampai yang terbaik. Di sini mulai dari iterasi ke-1, di sini kita mendapatkan hasil dari cluster 0 sampai cluster 2, yang dimana cluster 0 totalnya jadi 149 item, di cluster 1 ada 256 item, di cluster 2 itu ada 95 item. Dan totalnya ada 500. Di folder view untuk cluster 0 ini folder-foldernya, dan cluster 1, cluster 2 ini untuk foldernya. Lalu di grafik itu masih dominan ke 1 karena masih di iterasi 1. Nah, untuk iterasi di awal ini adalah iterasi dari cluster 0 sampai dengan cluster 2. Mulai dari cache type, amount, dan menu name. Untuk lanjut ke iterasi kedua. Nah, di iterasi kedua ini juga sama, hasilnya cluster 0 itu 149 item, cluster 1 itu 256 item, cluster 2 95 item, dan sama totalnya segitu. Foldernya juga masih tidak ada perubahan. Cluster 2 dan grafik masih sama, dominannya masih di 1. Hasil centroidnya juga masih sama untuk dari yang awal, karena ini iterasi yang terbaik untuk mendapatkan hasilnya. Dan setelah ke clustering, kita lanjut ke performance yang dijelaskan oleh teman saya Muhammad Firgiawan. Ya, jadi di proses performance ini kita menggunakan cluster distance performance atau performance berjarak gitu ya. Terus main creationnya di sini ada centroid distance atau centroid berjarak juga seperti itu. Terus lanjut.
saat di run itu nah, di tampilan ini merupakan rata-rata dari semua Centroid. Ada di angka minus 5987. Nah, dan ini merupakan rata-rata daripada Centroid yang ke-0 atau iterasi pertama. Nah, ini maksudnya klaster pertama. Nah, kalau yang ini klaster ke-1 atau iterasi kedua itu ada di angka minus 10163, dan di klaster kedua ada di angka minus 1160. Seperti itu. Ya, jadi sekian dari penjelasan proses-proses dari awal sampai akhir, dari mulai membaca file, clustering sampai performance. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.